Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, kejujuran merupakan cerminan sejati seseorang muslim. Rasulullah adalah orang yang paling terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran karena kejujuran adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam kehidupan kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, sesungguhnya kejujuran merupakan membimbing ke arah kebaikan dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan. Lalu kejahatan itu menyeretnya ke neraka sehingga seseorang yang biasa berdusta maka hingga sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur itu suka dengan kebenaran. Karena sukanya maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu ia tergantung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surah Maryam ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabil Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sadaqallahul azim. Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain yaitu pada ayat 54 diterangkan pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabil Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surah Maryam ayat 54. Para bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah suatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah akan dikasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan terus terang
akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya dan dikatakannya apa adanya. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya dia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, dan kelemahannya pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tidak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap dirinya sendiri, hatinya sendiri, ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaklah kita senantiasa bersikap jujur di mana dan kapan saja. Sebab dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak yang mulia. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang muslim yang mulia tersebut, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.